Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqna wa nasir haqqa bil haqqi wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'duda. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita memasuki hari pertama di dalam bulan suci Ramadan, di mana kita umat Islam diwajibkan melakukan ibadah saum di dalam bulan suci Ramadan. Semoga ibadah saum di dalam bulan suci Ramadan tahun ini menjadikan bekal buat kita menuju ilaihi rajiun, menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan dari waktu ke waktu, bulan suci Ramadan tahun ini memang tidak seperti kemarin. Kenapa? Kalau bulan suci Ramadan di tahun kemarin, mungkin kita masih bisa bersama-sama melaksanakan ibadah saum di dalam bulan suci Ramadan, baik di saat berbuka maupun di saat sahur, kita bersama-sama. Tetapi pada saat ini ada anggota keluarga kita yang sudah tidak ada, sudah selesai di waktu melaksanakan tugas hidup dan kehidupannya, sudah dijemput, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap keharibaannya. Kita doakan saudara-saudara kita yang sudah tidak ada, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga amal, iman dan Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelaksanaan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, sesungguhnya ada pelaksanaan pendidikan daripada rohaniyah yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, ketika beliau selesai melaksanakan perang Badar, sahabat bertanya, ya Rasul, kita baru saja selesai melaksanakan pertempuran yang besar. Apa kata Rasul? Tidak. Pertempuran yang besar adalah pertempuran melawan hawa nafsu. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, guru agung kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 11 bulan kita terus menerus tidak lupa mengurus fisik kita, mengurus jasmani kita, memperelok, mempercantik jasmani kita. Apapun juga kita lakukan, apapun juga kita minum, supaya ada daya tahan fisik, daya tahan jasmani yang ada di dalam badan kita ini mempunyai kekuatan, mempunyai kekebalan di dalam menghadapi cuaca yang bagaimanapun juga. Tetapi saat inilah kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pendidikan rohaniyah. Seakan-akan Allah ingin menegur kepada kita semuanya bahwasanya kalian diciptakan oleh aku ini bukan hanya di dalam jasmani saja, tetapi ada rohani kalian. Rohani kalian di dalam bulan suci Ramadan itulah yang harus ditempa, yang harus
diberikan satu pendidikan supaya terbiasa di dalam melaksanakan hidup dan kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan ujian dan cobaan kepada para nabi. Ujian dan cobaan itu adalah ujian yang berhubungan dengan batin, berhubungan dengan fisik. Betapa tidak lelahnya seorang nabi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lelah di dalam fisik, lelah di dalam batin. Sehingga kalau lelah di dalam batin punya efek ke dalam jasmani. Itu kalau menurut ilmu pendidikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 1 bulan ayyaman ma'duda, yaitu sampai pada waktu yang ditentukan. Kalau di dalam tanggalan Islam itu adanya cuma sampai 29 hari. Selama 29 hari itulah kita ditempa oleh salah satu program-program dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah saum di dalam bulan suci Ramadan. Ibadah saum itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi bagaimana kita punya rasa nurani berbagi kepada sesama muslim, sesama umat manusia dimanapun berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasa berbagi itulah yang harus kita kedepankan. Rasa sosial itulah yang harus kita kedepankan. Kepekaan kita di dalam bulan suci Ramadan itu sesungguhnya adalah bagaimana cara kita menciptakan kepekaan di dalam diri kita, supaya ada saudara-saudara kita, baik yang terdekat, keluarga kita, tetangga lingkungan kita, yang merasa kelaparan, kedinginan, dia tidak mampu makan pun dalam kekurangan, segalanya di dalam kekurangan. Bulan suci Ramadan menempa kita supaya kita peka untuk melihat situasi sosial seperti itu. Tetapi kalau bulan suci Ramadan ini bukan bulan egois. Artinya apa? Bukan bulan di mana kita makan secara ego kita, di hadapan kita berbuka puasa, ada 3 lauk, 4 lauk, 5 lauk,